Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa podcast PCNU dimanapun berada. Pada kesempatan siang hari ini, di sela-sela kesibukan orang nomor 1 di Kabupaten Demak, alhamdulillah berkenan hadir di studio podcast PCNU dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita sapa dulu narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat, Ya. Pak. Alhamdulillah sehat-sehat. Kita ini agak padat kegiatan Ibu tadi. Karena boleh tahu gimana kegiatan pada hari ini, Bu? Nggih. Tadi pagi kita membuka kegiatan untuk kegiatan pesantren Ramadan untuk seluruh siswa-siswi sekolahan di bawah kewenangan dari Dindikbud Kabupaten Demak, yaitu SD dan SD, SMP SMP. Kabupaten Demak, tadi di Kecamatan Karanganyar. Oh, di Karanganyar. Nah, Karanganyar sekaligus kita memberikan bantuan alat tulis untuk para siswa-siswi yang Terdampak banjir kemarin, ya. Kecamatan Karanganyar kemarin. Yeah. Kemudian lanjut FKUU di Bonang. Di Bonang. Ya. Kemudian podcast di sini. Sini sebentar gitu ya. Sebentar ya. Habis ini langsung stay ke Merangin. Oh, iya. Karena banjirnya luar biasa. Iya, mudah-mudahan Bupati Demak, Ibu Esti dalam keadaan sehat, Bu ya. Amin, amin, Diberikan amin. panjang umur, Amin. bisa melayani seluruh masyarakat Demakan Nggih, gitu, nggih. tanpa terkecuali, Bu ya. Nah, tadi Ibu Bupati menyampaikan kegiatan di Karanganyar memberikan bantuan alat tulis dan seterusnya. Ini beberapa hari ini ya, setelah bulan Ramadan masuk dan terus kemudian sebelumnya sampai hari ini suasana masih hujan. Kan gitu ya. Bagaimana persiapan atau bukan persiapan ya, penanggulangannya? Karena kemarin kita melihat setelah bencana di Karanganyar yang cukup lumayan menjadi atensi pemerintah pusat, ini kembali ada sinyal-sinyal lagi, termasuk kita lihat dari ini ada Meranggen yang kemudian apakah itu, kalau saya melihat ini bukan jebol, Bu ya, ini air curah hujan yang begitu tinggi. Bagaimana kira-kira antisipasi untuk masyarakat Demak khususnya? Jadi begini, perlu diketahui seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat yang ada di Kabupaten Demak atau pendengar semua podcast PCNU Kabupaten Demak ini, banjir yang terjadi di Kecamatan Karanganyar itu memang tanpa diduga dan tanpa nyana. Tanpa disangka-sangka gitu ya, ya. Tanpa disangka-sangka karena memang mungkin masyarakat di sana tidak pernah mengalami hal tersebut. Dan menurut data di Kementerian PUPR itu memang kejadian 100 tahunan. Infonya seperti itu. Ya, saat kami monitoring bersama infonya seperti itu. Sehingga kita tidak ada, awalnya memang tidak menyangka itu. Kalau dilihat dari curah hujan sangat tidak ada. Saat itu tidak hujan. Betul. Tetapi memang banjir Kecamatan Karanganyar kemarin itu adalah banjir kiriman dari Sungai Wulan. Sungai Wulan itu bersumber dari curah hujan yang tinggi di Kabupaten Blora. Nah, Kabupaten Blora kemudian karena debit air yang cukup tinggi sehingga biasanya itu jebolnya memang ke kanan itu ke arah Kudus. Nah, ini ke kiri dan jebolannya itu luar biasa besar. Jadi ada 2 titik jebolan besar 38 meter sama 20 meter itu di Sungai Wulannya. Kemudian di Sungai Tersier, di sisi-sisi yang dekat dengan pemukiman itu Sungai Tersier ada 7 sampai 11 titik jebolan. Sehingga kemarin sempat melumpuhkan akses pantura antara Demak Kudus, Demak Jepara karena memang airnya itu berjalan berjalan mencari tempat yang rendah. Untuk antisipasinya kemarin mungkin 15 hari sudah tertangani dengan baik, masyarakat sudah kembali, 0 pengungsi sudah tidak ada.
Tetapi memang 2 hari ini mungkin menjelang Ramadan, Iya. menjelang Sampai Ramadan sampai hari ini ya. sampai hari ini terlapor mungkin sudah sampai viral gitu. Viral kalau nggak diperhatikan, bukan nggak diperhatikan. Ya karena memang Kita tetap memonitor, iya. tapi kita kan tidak stay di sana gitu kan ya. Iya. Kita tetap memonitor petugas kita, teman-teman dari Pemkab tetap ada yang stay di sana bergantian. Jadi memang perlu diketahui, bukan kita melimpahkan kewenangan atau tidak ambil pusing dengan bukan, tetapi Sungai Wulan perlu diketahui itu memang area dari BPWS atau kewenangan dari Kementerian PUPR. Sehingga kemarin yang mengerjakan full memang dari pusat. iya dari pusat. Kalau dari kabupaten tidak akan Iya, karena kemarin sampai Menteri PU iya, karena memang kewenangan beliau. Sehingga saat pemeliharaan pun kedepannya itu kewenangan dari BPWS Kementerian PUPR. Kabupaten manapun tidak ada yang sanggup sepanjang Sungai Wulan itu. Nah, itu karena Sungai Lusi, Sungai Wulan itu menghubungkan berbagai kabupaten kota. Nah, sehingga kemarin saat ada debit air yang cukup tinggi lagi, kemudian curah hujan tinggi, ini yang dikhawatirkan jebol kembali kelanjutan. Sehingga kita antisipasinya, kita menghubungi BPWS menurunkan alat beratnya, ada 2 eskavator yang di darat, kemudian ada eskavator amfibi 1 yang memang dioperasionalkan. Kita juga tetap memantau, jika tidak bergerak, tetap kita monitor untuk terus bergerak begitu, karena memang harus penanggulangan ini juga harus tetap diwaspadai. Kemudian kita juga tidak berhenti di penanggulan tanggul saja yang baru dibuat. Di hulunya, yaitu di Bendung Wilalung, kita jaga. Secara aturan debitnya kemarin masih 700, SOP-nya 800 itu baru dibuka dengan pintu yang ke arah Juwana. Kemarin kita meminta dengan kemanusiaan, tidak menuruti SOP lagi. Dengan nanti kalau jebol lagi, yang kan dampaknya banyak sekali. Nah, dengan rasa kemanusiaan kemarin dibuka 15 cm. Sekalipun belum 800 secara SOP-nya. Dibuka, tetapi trennya yang di Wilalong, yang di Kelambu, Bendung Kelambu itu trennya turun. Tetapi kenapa yang di ini trennya tinggi, tetap tinggi? Ya ini yang bikin deg-degan seluruh masyarakat. Setelah kita telusur, ternyata airop naik tinggi. Jadi jadi hilirnya ini tidak bisa buang, tumpuk antara air laut sama air yang dari atas. Hulu dan hilirnya ya. Tetapi karena curah hujan begitu tinggi, ini tadi terlapor dari Pak Camat Karanganyar yang ada di Bendung Wilalung. Jadi bukan kita tidak memantau, kita tetap monitor 24 jam ya. Iya. Kita tidak boleh meninggalkan itu. Saya perintahkan ada yang stay di pintu Wilalung. Termonitor dibuka lagi, jadi ditambahin lagi. Memang akhirnya nanti yang di Juwana juga debit airnya juga akan tinggi. Tetapi kalau tidak dialirkan ke sana, ditakutkan malah lebih luas itu ya. Betul. Mungkin yang tanggul sudah dibuat itu kan belum kuat. Ditakutkan tanggul-tanggul lain yang sepanjang Sungai Wulan yang antara dari dari Grobogan sampai nanti ke laut, yaitu di Mijen, ini takutnya ada tanggul-tanggul yang jebol kalau debitnya yang tinggi. Nah, ini yang tentunya masih kita monitor. Semoga ini yang menjadi kendala kita adalah tanggul itu masih baru, belum kuat, curah hujan yang tinggi. Nah, ini yang tentunya harus kita waspadai semuanya. Tapi kemarin dalam rangka untuk menanggulangi itu, menurut pandangan subjektif saya itu cukup bagus, Bu. Seluruh stakeholder masyarakat Demak bersama-sama, termasuk PCNU dengan segala banom dan lembaganya kan gitu. Nah, ini tadi Bu, hari ini tadi kan hujan dari kemarin ya, hampir tidak ada jedanya. Nah, ada terlihat di beberapa kecamatan, khususnya di Meranggen. Betul. Ada yang sudah tingginya sudah sampai lutut kan itu. Bagaimana dalam melakukan persiapan, terus kemudian penanggulangannya juga, termasuk yang
lanjutan ini meskipun tidak ada hubungannya dengan Karanganyar, Bu. Betul. Iya. Jadi begini, Demak ini sedikit cerita flashback kemarin. Demak ini 2 kali kejadian banjir nggih. Saat mungkin masyarakat melihat saat gerobokan banjir. Itu lari ke 5 kecamatan kami di tanggal 5 Februari. Iya, awal-awal Februari ya. Betul. Jadi di Karangawen, kemudian di Kebonagung, di Dempet, di Gajah, di Karangtengah dan Wonosalam. Betul. Setelah itu selesai, dapur umum saya stop Iya. untuk dipindahkan 8 Februari itulah di kalau itu sumbernya sungai Kali Tuntang, kalau ini adalah Sungai Wulannya. Jadi sumbernya sudah beda. Nah, yang Meranggen ini juga ada hubungannya dengan Kali Tuntang. Nah, kemarin sebelum terlapor Meranggen, kemarin kami terlapor di Sidorejo Sayong ya. Nah, ini kemarin juga tim kami sudah turun jika bisa dipompa untuk dilakukan pompanisasi. Tetapi ternyata semuanya penuh tidak bisa dilakukan pompanisasi. Kemudian di Meranggen kejadian ini yang terlapor, kami lebih keselamatan untuk evakuasi keselamatan masyarakat seperti yang kita lakukan di Karanganyar. Biasa kami juga mengaturkan terima kasih kepada BCNU seluruh stakeholder terkait, tidak hanya dari masyarakat Demak, mungkin beberapa kabupaten BPBD kabupaten kota sekitar ini bahu-membahu ya 89 kabupaten kota ikut membantu kita. Dari TNI Polri juga mengerahkan seluruh tenaganya untuk membantu evakuasi masyarakat. Alhamdulillah selamat. Memang terlapor 2 karena memang bukan karena arus itu gitu. Nah, kita juga konsentrasinya adalah di 72 jam ini kita lebih untuk evakuasi masyarakat terlebih dahulu. Jadi yang memang ini diantar ke pengungsian, kita lakukan dapur umum, kita nanti support tentang kebutuhan para pengungsi. Itulah yang kita lakukan untuk para pengungsi yang terlebih dahulu. Kami instruksikan kemarin kepada Dinas PU bidang SDA, sebenarnya anggaran kita di 2024 sudah ada, tetapi proses itu kan memang harus dilalui karena administrasi. Iya, betul. Kita instruksikan kemarin nanti kering langsung seperti Waru, daerah Waru itu memang sudah teranggarkan, langsung dikerjakan. Kemudian tempat-tempat lain yang memang sudah teranggarkan langsung kita kerjakan. Dan antisipasi kedepannya adalah bukan kita terus meninggikan saja. Sepertinya pola yang dibuat selama ini meninggikan, akhirnya bermain ego-ego, siapa yang rendah dia yang kena gitu ya. Tetapi kita cari solusi bagaimana semuanya dicarikan alurnya. Memang ibaratnya kita sedang membenahi gitu ya. Membenahi yang ada, karena kalau setelah ditelusur dari teman-teman PU kemarin, banyak sekali yang harusnya saluran itu tidak tertutup, harusnya saluran yang luas itu sekarang mengecil, kemudian yang harusnya tidak boleh dibuat bangunan, tertahan, terbeton. Nah, ini yang menjadi permasalahan-permasalahannya, ini yang nantinya ke depannya, karena ini kan memang tidak bisa kita tangani hari ini juga. Betul, proses itu ya. Betul. Nanti kalau surut sudah kita coba untuk semuanya, untuk mapping daerah kita selesaikan satu persatu. Oke. Ini memang apa Bu ya? Kita mungkin cuaca sih. Betul. Cuaca, jadi kita tidak boleh saling menyalahkan. Betul. Gitu Bu ya. Gitu. Kita di pemerintahan mungkin Ibu juga selalu dengan segala potensi yang ada sudah dimaksimalkan. Nah, Ibu Bupati, kita coba masuk sedikit, ini kan alhamdulillah kita sudah masuk bulan puasa ya, yang insya Allah kalau kita nanti sampai maghrib yang ketiga kan gitu. Nah, begini Bu, ada ya di viral juga di medsos juga bahwa saat ini Demak juga di saat musim hujan yang datang, musim datang yang berbarengan dengan masa panen tiba juga gitu. Demak beberapa wilayah kan juga kemarin saya waktu takziah di Wedung Bu, kan Bonang Wedung itu kan panen semua Mas, tapi rata-rata kena banjir. Kena banjir. Ada himbauan Ibu Bupati gimana untuk masyarakat petani, dan kemudian menurut saya beberapa harga sembako kan juga kemarin cukup harga yang khususnya harga beras. Kan 15.000 ke atas ya itu. Gimana Bu? Bisa dijelaskan sedikit? Jadi begini, memang mungkin tidak hanya Kabupaten Demak saja, untuk secara nasional, secara nasional mungkin mendunia karena inflasinya cukup tinggi ya. Jadi terkhusus yang bikin mempengaruhi inflasi kita memang harga kebutuhan pokok yang memang tinggi. Nah, kebetulan
kok bersamaan dengan tadi jenengan ngendikan itu ada di Munang, di Wedung yang saatnya panen itu malah kebanjiran. Kemarin di Karanganyar juga tinggal menunggu hari juga kebanjiran. Ini semakin mempertinggi harga beras. Nah, untuk para petani mungkin harga gabah dan harga berasnya tinggi, seneng ya Pak. Tapi untuk masyarakat beda. Karena kemarin kami sempat panen bersama di Raji. Di Raji ya, Demak Kota ya. Ya, Demak Kota itu juga Bu sudah mengalami penurunan. Saya jadi bingung ini. Penurunan harga berasnya atau gabah? Gabahnya. Oh, gabahnya. Jenengan ki antara saya membingungkan, petaninya jadi sedih, seneng, tapi masyarakatnya sedih. Gitu. Nah, tetapi inilah kita ingin semuanya bahagia begitu, petaninya juga merasa kinerjanya itu dihargai dengan harga yang tinggi, tetapi masyarakat juga bisa mendapatkan dengan harga yang semampunya, tidak terlalu tinggi gitu. Akhirnya kita lakukan yaitu dengan melakukan operasi pasar, baik yang memang diusulkan dari pusat ataupun inisiasi dari pemerintah Kabupaten Demak lewat Dindakop kemarin di 7 Maret sudah kita gelontorkan bersama dengan Bulog, kita gelontorkan lakukan di Pasar Bintoro. Kemudian ke depannya kita bekerja sama juga melakukan pasar murah. Pasar murah bekerjasama dengan BUMD kita bisa kita lakukan, biasanya memang yang diserbu menurut daerahnya. Kalau ini kemungkinan memang yang diserbu adalah berasnya. Kita dengan subsidi menjual bahan pokok terkhusus beras itu dengan harga lebih murah. Itu kita lakukan rutin dan masif. Itu sudah kita sering lakukan, tetapi dengan adanya harga yang tinggi ini akan kita lakukan lebih masif lagi untuk membantu masyarakat, terkhusus ini di bulan Ramadan, kemudian nanti menjelang Idul Fitri. Saya juga gumun ini Pak, kenapa kalau di bulan puasa itu konsumsinya lebih tinggi ya? Padahal puasa gitu ya. Karena pengen menu buka puasanya mungkin begitu ya. Iya. Ini Bu, kita juga alhamdulillah Demak masyarakatnya tetap kondusif kemarin. Meskipun kita lihat ada perbedaan untuk mengawali puasa gitu ya. Jadi ada yang mulai hari Senin, ada yang mulai dari Selasa kan gitu. Nah, harapan Ibu selaku Bupati Demak untuk perbedaan seperti ini bagaimana Ibu kira-kira? Tentunya kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat yang beragama Islam, karena ini perbedaan waktu, tentunya saling menghargai satu dengan yang lain, toleransi, karena itu kan dalam menentukan hari tanggal 1 Ramadannya ini kan ada perbedaan penentuan saja. Sehingga kami harapkan yang 1 Ramadannya di hari Senin monggo, yang hari Selasa monggo, sekalipun memang pemerintah menganjurkan untuk di hari Selasa, tetapi karena tadi dalam penentuan hari tanggal 1 Ramadannya saja secara keilmuannya beda itu saja, dan ini sudah kita, karena beberapa tahun terakhir sudah seperti itu. Iya, betul. Kita sudah mensosialisasikan dan sudah menghimbau kepada masyarakat. Alhamdulillah masyarakat sudah menyadari, dan alhamdulillah di tahun ini di Kabupaten Demak begitu kondusifnya untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Saking kondusifnya kemarin Megengan juga terkesan luar biasa juga ya. Aman-aman nggak ada ya, alhamdulillah. Nah, Ibu, berkaitan dengan pelaksanaan bulan Ramadan, kita kan berharap umat Islam menjalani dengan khidmah lancar. Kemarin itu ada yang WA saya, Bu. Mas tolong disampaikan Ibu Bupati nanti kalau ketemu bagaimana dengan perda hiburan kan ini hiburan ini kayaknya kok kadang hangat, kadang hilang, kadang hangat lagi lah. Ini momentum puasa tolong ditanyakan kan gitu lah. Itu gimana dengan hiburan di Demak khususnya saat bulan Ramadan? Hiburan ini maksudnya hiburan dunia malam, dunia siang atau dunia pagi gitu ya? Saya kemarin kalau melihat ke WA saya itu orientasinya ke hiburan malam. Karaoke mungkin. Mungkin itu biasanya. Saya jelaskan gitu. Biar
bagaimana kondisinya dengan bulan suci Ramadan gitu ya. Jadi sebenarnya begini ya, berkaitan dengan Perda, sebenarnya kami dengan lewat Satpol PP, penegak Perda kami, kalau di negara itu kan ada Polri, TNI, ya. Kalau di Pemkab itu, Pemkab itu ada Satpol PP yang memang selaku penegak Perda juga. Tidak harus menunggu di bulan Ramadan saja. Iya. Setiap minggunya di kami mungkin seminggu berapa kali rutin untuk mengagendakan melakukan sidak dan melakukan operasi ke setiap tempat hiburan malam. Kalau saat operasi memang tutup semua. Nah itu ya saya juga bingung ini. Bagaimana memang kalau yang PKL yang nyuwun sewu kurang berkenan mungkin sepanjang jalan lingkar kita sudah sangat-sangat menegakkan. Alhamdulillah tumbuh satu itu langsung kita basmi jadi biar tidak berjamur ya. Jamur kalau muncul kan tutup satu biar tidak merambah kemana-mana itu ya. Alhamdulillah sudah kita lakukan dan kita instruksikan kepada Satpol PP kami untuk bagaimana juga keresahan-keresahan masyarakat ini juga bisa ditanggulangi. Dari Satpol PP kami rutin baik miras, nah itu kan salah satu penyebab juga. Iya betul. Nah, miras banyak yang didapatkan, berkoordinasi dengan Polri TNI, yang didapatkan mungkin hampir setiap hari itu saya laporan berpuluh-puluh botol, beratus botol. Ini kok terus ya? Kok masih banyak terus? Begitu pula yang dilakukan untuk karaoke sendiri. Jadi kami tidak menunggu adanya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan suci yang tentunya harus kita tingkatkan ibadah kok masih buka gitu ya. Di hari biasanya pun kita tetap menegakkan dan tetap mengoperasikan gitu biar tidak semakin merajalela. Kita sudah terus berupaya, kami juga mohon mungkin dari teman-teman NU dari Ansor Bansernya juga membantu lah mengupayakan untuk tidak buka gitu ya. Kita harapkan seperti itu. Kita terus memaksimalkan semoga upaya kita bisa berbuah manis gitu ya. Luar biasa ternyata mungkin ada yang belum tahu kan gitu Bu, mungkin tindakan-tindakan atau mungkin belum tersosialisasikan secara maksimal ke seluruh warga masyarakat Mas, sehingga kemarin itu banyak WA ke saya itu, Mas tolong buat kan gitu lah. Saya juga nanti tak sampaikan gitu. Nah, Ibu Bupati ini tanya sedikit sebelum kita akhiri karena mungkin sudah waktunya agak lumayan lama itu tadi 30 menit. Nah, Ibu Bupati kan ini backgroundnya kan dokter Bu ya. Iya. Boleh dong disepilkan musim pancaroba ini kan ternyata berdampak kepada ketahanan fisik seseorang kan gitu ya, termasuk saya sendiri itu juga sebenarnya kurang baik kan gitu lah. Terus kemudian masyarakat juga saya survei dengan murid-murid saya di sekolah itu rata-rata setiap hari itu yang sakit itu 6. Saya survei itu. Nah, Ibu kebetulan ini terlepas mungkin diletakkan jabatannya sedikit sebagai Bupati, apa yang kemudian harus kita lakukan supaya perjalanan kita 28 hari mendatang supaya lebih maksimal dalam menjalankan ibadah puasa Ibu kira-kira. Apalagi memang di bulan Ramadan yang curah hujan tinggi ini, pancaroba yang nggak jelas ini aja kondisi fisiknya nggak menentu gitu ya. Apalagi ditambah memang posisi bulan Ramadan di mana malam itu biasanya pada tadarus. Begadang gitu ya. Paginya harus bekerja. Ini bagaimana tips dan triknya biar tetap sehat ya? Ya, menurut dokter Estiana. Jadi tentunya tetap makan makanan bergizi, makan makanan bergizi tetap harus walaupun puasa tetap diperhatikan, jangan lapar mata gitu ya, karena sudah lapar nanti tiba-tiba langsung gorengan, langsung es gitu ya. Nah ini yang tentunya harus tubuh dari panas kekurangan cairan langsung tiba-tiba dikasih es dan gorengan, ini tentunya tubuh mencoba untuk menolak gitu ya. Mungkin dilakukan penyesuaian hangat terlebih dahulu. Monggo silahkan nanti setelahnya gitu ya. Biar penyesuaian badan ini gitu. Gorengan mungkin agak dikurangin boleh, nanti penjual gorengan protes sama saya ya. Ini kalau saya bilang nggak boleh makan gorengan gitu untuk ya. Untuk menjaga tips supaya tetap sehat dan itu ya. Tetap
boleh mengkonsumsi dengan sewajarnya saja gitu. Nah, ini saya harus memperhatikan semuanya ini. Iya. Iya. Biar UMKM juga tetap jalan. Gitu ya. Boleh, tetapi lihat semampunya ini, jangan karena yang terlalu banyak itu semuanya nggak baik gitu ya. Iya. Kemudian buah-buahan tetap dan jaga olahraga ya, walaupun Harus puasa tetap olahraga. Olahraga apa, Ibu kalau Semampunya saja, tidak harus berat. Bersepeda boleh, kemudian mau senam di rumah juga boleh, gitu ya. Yang ringan-ringan saja. Yang penting ada aktivitas pergerakan gitu ya. Betul, karena kalau tidur terus juga bikin sakit ya, badannya sakit semua. Ya, itu kemudian aktivitas fisik, istirahat, tetap tidur 8 jam, 6 sampai 8 jam cukup. Dan tentunya bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan biasanya. Mungkin kalau yang malam bergadang, mungkin kalau paginya tidak aktivitas bisa nggih. Kalau yang paginya aktivitas, malamnya juga bisa diatur untuk jangan terlalu tidurnya. Jangan terlalu larut malam gitu ya. Jadi buah, sayur dan makanan bergizi tetap dijaga keseimbangan dan minum 2 liter airnya Setiap air putihnya tetap dijaga. Mau menambah vitamin monggo, kalau sudah makan bergizi tidak vitamin juga tidak apa-apa. Saya sebenarnya juga jarang minum vitamin gitu ya. ini berbagi tips biar sehat semuanya. Oke. Begitu. Terima kasih Ibu Bupati. Ini terakhir Ibu. Terakhir lagi ya. Kemarin Menteri Agama membuat edaran ke seluruh masyarakat dan himbauan bagi yang menjalankan tarawih tidak menggunakan pengeras suara maupun yang tadarusan kan gitu. Nah, Demak sendiri bagaimana Ibu dalam menyikapi edaran dari Menteri Agama ini? Ya. Jadi kembali lagi rasa menghargai, rasa toleransi kita dengan sesama begitu nggih. Mungkin ada daerah yang kurang keras, itu kurang mantep. Itu ya ada yang mungkin di daerah sekitar situ ada mungkin yang sepuh, yang gerah, ya kita menyesuaikan saja. Jadi saling menghargai satu dengan yang lain saja. Mungkin juga pengerasnya tuh lebih ke arah ke dalam saja gitu ya. Iya. Nah, ini juga pengeras dalam gitu ya. Pengeras dalam. Kalau yang keluar sekiranya masyarakat tuh itu kan bisa dirembut secara dengan takmir gitu ya. Hukum adat gitu ya. Hukum adat. Hidup adat lingkungan sekitar gitu ya. Iya. Kalau masyarakat sekitar menginginkan keras, biasanya keras jadi sepi nanti siarnya kurang bisa disesuaikan. Itu kan himbauan karena mungkin dari Kementerian Agama banyak masukan karena Kementerian Agama itu kan tidak hanya menaungi agama Islam saja ya, karena semua agama dan harus mendengarkan dari semuanya. Jadi wujud rasa kesadaran, kemudian toleransi kita kepada sesama ini yang perlu harus kita tumbuhkan satu dengan yang lain. Kalau bisa dibahas, diomongkan ya, dibahas dengan baik gitu ya. Luar biasa Ibu Bupati, mudah-mudahan dengan apa yang ditularkan kepada kita semua ini bisa menginspirasi kita semua, khususnya tadi yang sebelum kita terakhir tetap sehat kan gitu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement dari Ibu Bupati untuk masyarakat Demak khususnya barangkali. Nggih, matur suwun. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Demak karena ini cuaca menurut BMKG ini memang curah hujan tinggi terus di Kabupaten Demak ini pertengahan Maret sampai akhir Maret. Jadi kami harapkan jaga kesehatan semuanya seperti tadi yang kita berikan tipsnya tadi, dan tentunya kita sama-sama meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga semuanya ini, baik musibah, baik apapun, ada hikmah di balik ini semuanya. Dan tentunya kita saling mendoakan kita selalu sehat dan mendapat kebaikan dan keberkahan dari bulan Ramadan. Amin. Ya. Terima kasih Ibu Bupati waktu hadirnya di podcast PCNU Demak. Nah, ini juga pemirsa hasil hibah dari Ibu Bupati tahun 2022. Iya, mudah-mudahan tahun ini banyak juga bisa kita manfaatkan untuk umat kan gitu ya. Demikian pemirsa podcast PCNU dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa ngobrol santai meskipun sebentar tapi luar biasa maknanya kan gitu. Dan mudah-mudahan bisa manfaat untuk kita semua khususnya warga Nahdliyin. Akhirul kalam.
Wawal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.